Halo Infokers, kembali lagi di channel Infokan. Dalam video kali ini kita akan membahas info menarik seputar hewan yang tergolong mematikan yaitu katak panah beracun. Namun sebelum itu untuk kalian yang belum subscribe, ayo segera subscribe agar Infokers tidak ketinggalan info menarik dari seluruh dunia. Dengan tubuh kecil dan warna yang eksotis membuat katak panah beracun ini terlihat mencolok di tengah-tengah hutan. Walaupun terlihat indah dan menggemaskan, katak ini sebenarnya sangat berbahaya loh. Mengenal katak panah beracun. Katak panah beracun memiliki habitat di hutan tropis Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Katak ini umumnya mempunyai ukuran tubuh sekitar 1,56 cm serta beratnya hanya mencapai sekitar 30 gram. Widiana, 2017. Warna yang dimilikinya seperti corak orange, kuning, hijau, biru terang, dan merah di tubuhnya yang bertindak sebagai warning untuk para predator, bahwasanya tubuh mereka sangat beracun. Pertahanan yang dimiliki katak ini disebut warning coloration. Katak panah beracun mempunyai kemampuan untuk kebal terhadap racun alkaloid, batrachotoksin, yang mana racun tersebut dikeluarkan oleh kelenjar kulitnya sendiri, sedangkan untuk menghabisi nyawa mangsanya, racun tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa membunuhnya. Katak ini pada umumnya memproduksi racun alkaloid, batrachotoksin, yang cukup bisa untuk membunuh sekitar 10 manusia dewasa. Jika racun alkaloid tersebut yang berasal dari suatu hasil sintesis makanan sudah masuk ke dalam aliran darah manusia, dengan waktu kurang lebih 10 menit untuk manusia tersebut bisa hidup. Racun alkaloid, batrachotoksin, mempunyai kemampuan untuk membuka sebuah saluran sodium sel saraf, yang mana hal ini secara permanen diblokirnya sinyal yang diterima oleh otot dan akhirnya mengakibatkan kejangnya otot tersebut. Hal inilah yang fatal, karena jantung akan menjadi sangat rentan dan akan berakibat gagal jantung. Kemampuan racunnya yang mematikan. Katak panah beracun memiliki racun yang sangat powerful baik untuk manusia maupun hewan. Dengan menyentuh kulitnya, maka toksin serta zat-zat racunnya akan segera menyebar dan hal ini dapat membahayakan nyawa. Disebutkan juga bahwa jenis katak yang berwarna emas dinyatakan sebagai salah satu spesies yang paling berbahaya daripada katak-katak yang lain, karena penelitian juga menunjukkan bahwa yang berwarna emas memiliki kadar racun alkaloid yang cukup tinggi daripada katak dengan warna lain. Racunnya terdapat di kelenjar kulit, yang mana hal tersebut tidak sama seperti ular yang menyemprotkan racun. Racun yang dimilikinya ini mempunyai fungsi sebagai pertahanan diri sendiri dan tidak digunakan spesifik untuk menyerang mangsanya. Racunnya dapat membunuh sekitar 20.000 tikus. Hal inilah yang melatar belakangi suku Indian melumurkan racun tersebut ke ujung panahnya yang digunakan untuk berperang maupun berburu. Dengan dilumurinya ujung panah tersebut dengan racun, daya tingkat kematian musuh ataupun hewan yang dipanah akan semakin berbahaya. Nah, karena itulah katak tersebut dinamakan katak panah beracun. Dan juga katak-katak ini memangsa serangga-serangga kecil, seperti semut, jangkrik, rayap, lalat buah, serta kumbang yang berukuran kecil. Pada nyatanya, katak panah beracun tidak memproduksi racunnya secara mandiri. Penelitian juga menunjukkan bahwa spesies katak yang mempunyai toksisiti yang tinggi memakan hewan kecil seperti tungau, rayap, serta semut. Di lain sisi, spesies yang mempunyai toksisiti yang rendah berwarna agak samar dan cenderung memakan hewan yang lebih besar. Racun ini dihasilkan karena berasal dari makanan yang dikonsumsi lalu disintesis oleh katak tersebut. Sebuah riset pernah dilakukan untuk melihat hubungan kadar racun pada katak dengan habitatnya, di mana ketika katak tersebut diletakkan dalam sebuah penangkaran, maka terlihat kadar racun yang dimiliki katak tersebut tidak jauh lebih besar serta lebih cenderung tidak berbahaya dibandingkan dengan spesies katak yang memang hidup di hutan. Pola berkembang biak yang unik. Katak panah beracun tidak hanya indah dengan warnanya, namun beberapa dari mereka mempunyai keunikan di dalam mekanisme perkembangbiakannya. Katak unik ini melakukan perkawinan biasanya pasca musim hujan, lalu para katak betinanya secara umum akan meletakkan telurnya di sebuah pola berbentuk seperti cekungan yang ada air di dalamnya, seperti di sebuah tanaman yang memiliki daun berbentuk corong, ataupun bisa juga di permukaan tanah dan sudah dialasi oleh lendir yang tebal. Saat sudah didiamkan beberapa hari, telur-telur itu demikian akan menetas dan menjadi kecebong atau berudu. Uniknya ialah katak jantan ataupun betina akan memindahkan kecebong, berudu tersebut ke atas punggungnya. Cara agar kecebong, berudu tersebut tidak jatuh, induk katak mengeluarkan semacam lendir yang lengket dan hanya larut jika terkena air.
Dengan memindahkan ke cebong, berudu tersebut, induk katak mempunyai tujuan untuk mencari perairan yang lebih luas dan lebih banyak makanannya. Pada saat induk katak sudah menemukan perairan yang sesuai dengan karakteristiknya, maka ia akan meletakkan kecebong, berudu yang diangkut tadi ke dalam air dan meninggalkan mereka. Namun, khusus untuk spesies Oopaga histrionica, induk dari kecebong, berudu tersebut akan kembali ke perairan di mana ia akan memberi asupan makanan secara berkala dengan telur-telur yang belum sempat dibuahi. Pada akhirnya kecebong, berudu tersebut akan secara berkala akan bermetamorfosis menjadi katak dewasa. Katak panah beracun diperkirakan bisa hidup sampai 15 tahun lamanya. Manfaat racun dari katak panah beracun. Tidak melulu soal keganasan racun yang disebabkan oleh katak panah beracun, namun ada beberapa manfaat yang berguna untuk kehidupan manusia. Selain kegunaan untuk berburu dan berperang yang diimplementasikan oleh suku Indian yang menggunakan racun katak tersebut untuk melapisi ujung tombak mereka, adapun kegunaan di bidang medis. Seiring berjalannya waktu para ilmuwan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kandungan komponen-komponen racun katak panah yang bisa dijadikan sebagai obat, seperti obat penghilang rasa sakit atau painkiller. Katak panah beracun merupakan salah satu spesies yang tidak secara alami menghasilkan racunnya sendiri atau biasa dikatakan beracun dengan warna kulit yang menakjubkan. Katak ini, kenyataannya, hanyalah mencuri, bisa dari semut dan lipan. Racun yang harus dipisahkan dari tubuh mereka dikeluarkan melalui kulit mereka setiap kali katak menyerang mereka. Ini efektif dalam membunuh predator-predatornya seperti burung ataupun mamalia. Jika hewan-hewan tersebut memakan katak beracun ini, maka ia memicu aliran sinyal kimia dan listrik yang dapat menyebabkan kelumpuhan, ketidaksadaran, dan akhirnya kematian. Namun racun katak tidak berlaku untuk beberapa spesies ular beracun, tikus, kalajengking, dan kadal bertanduk. Setelah diteliti juga akhirnya ilmuwan menemukan bahwasanya pada salah satu kandungan yang terdapat pada racun katak panah yang mempunyai nama Epipedrobates tricolor, mempunyai kegunaan untuk membuat suatu analgesik non-opioid. Pada penelitian ini, racun tersebut dipelajari, dimodifikasi serta disintesis agar bisa membuat obat penghilang rasa sakit yang secara spesifik sehingga obat ini tidak membuat kita merasa ketagihan untuk terus mengkonsumsinya. Dalam hal ini, sangat baik untuk digunakan oleh masyarakat banyak, selain dinilai efektif, hal ini bisa mengurangi penyalahgunaan dari obat tersebut. Obat tersebut dinamai Epibatidin, dan juga masih dalam proses modifikasi untuk bisa tervalidasi ke ranah obat yang boleh diberikan untuk konsumen. Diharapkan juga dengan adanya obat ini bisa membantu masyarakat yang memang butuh obat penghilang rasa sakit tanpa ada efek kecanduan. Tanpa kita sadari, hewan-hewan yang sangat beracun ada di sekitar kita. Termasuk katak amfibi yang hidup di dua alam. Biasanya, katak yang super beracun memiliki warna yang mencolok. Salah satunya adalah katak panah beracun, penghuni hutan tropis di Brazil dan Costa Rica. Tak main-main, racun yang dimiliki oleh katak ini bisa membunuh manusia dalam waktu 10 menit loh. Intip fakta-fakta menarik seputar katak panah beracun, yuk. 1. Ukurannya kecil, hanya 1,5-6 cm. Berasal dari famili Dendrobatidae, katak panah beracun memiliki tubuh yang mungil. Ukurannya hanya 1,5-6 cm dengan berat mencapai 100 gram. Katak ini tinggal di hutan tropis di Amerika Tengah hingga Selatan. Ia tersebar luas di banyak negara, mulai dari Brazil, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, Venezuela, Bolivia, Peru, Panama, Suriname, Guyana hingga Nicaragua dan Hawaii. Kamu bisa menemukannya di sungai, danau, rawa-rawa, hutan dan pegunungan. 2. Warna mencolok adalah pertanda bahwa katak ini beracun. Katak ini menggunakan mekanisme aposematik. Artinya, mereka menunjukkan kalau dirinya berbahaya pada predator. Mekanisme ini terlihat dari warnanya yang mencolok, mulai dari biru, merah, kuning, emas, hijau, hitam dan tembaga, jelas laman National Geographic. Usut punya usut, warna cerahnya mempunyai keterkaitan dengan toksisitas dan kadar alkaloid. Contohnya, katak dari genus Dendrobatae memiliki tingkat alkaloid yang tinggi, sementara spesies Colostetus tidak beracun. Semakin cerah warna kulitnya, maka katak ini akan semakin beracun. Berkat mekanisme aposematik, predator akan tahu kalau katak ini berbahaya dan menganggapnya sebagai mangsa yang tidak menguntungkan. Predator akan pergi untuk mencari mangsa lain. Tak ada hewan yang berani macam-macam, kecuali jika mereka ingin mati.
3. Racun ini berasal dari makanannya. Rupanya, katak panah beracun tidak menghasilkan racunnya sendiri. Setelah diteliti, spesies katak yang memiliki toksisitas tinggi memakan semut, rayap dan tungau. Sementara, spesies lain yang memiliki toksisitas rendah dan berwarna samar, cenderung makan hewan yang berukuran lebih besar. Diduga, racun ini berasal dari makanan yang dikonsumsi dan disintesis oleh tubuhnya. Ketika katak ini dipindah ke penangkaran, jauh dari habitat aslinya, ditemukan bahwa kadar racunnya cenderung berkurang dan membuatnya jadi tak terlalu berbahaya, terang laman Science Alert. 4. Jika racunnya memasuki aliran darah, manusia akan mati dalam waktu 10 menit. Walau warna katak ini memesona, jangan coba-coba untuk menyentuhnya. Di balik kelenjar kulit mereka, tersimpan racun alkaloid yang bernama batrachotoksin. Racun ini cukup untuk membunuh 10 manusia sekaligus, jelas laman Science Alert. Bahkan, jika racun ini memasuki aliran darah, maka kamu akan meninggal dalam waktu 10 menit. Sejauh ini, hanya ada satu spesies ular yang tahan dengan racunnya dan belum ada penangkal yang bisa menyembuhkan. 5. Penduduk asli Amerika memakai racunnya untuk berburu. Penasaran, mengapa katak ini dinamai katak panah beracun? Rupanya, ini mengacu pada kebiasaan penduduk asli Amerika yang memakai racunnya untuk berburu. Contohnya, suku Choco asal Kolombia yang memakai racun dari katak berwarna emas untuk melapisi ujung panah mereka. Panah ini nantinya akan digunakan untuk berburu burung, monyet dan mamalia kecil lain. Agar mereka tidak terkena racun, suku Choco mengambil katak dengan daun, lalu menusukkan panah ke kulit katak, tutur laman San Diego Zoo. Dari 170 spesies katak, hanya 4 spesies yang racunnya digunakan untuk berburu. 6. Katak ini membawa berudu di atas punggungnya. Meski berbahaya dan memiliki racun mematikan, katak panah beracun ialah orang tua yang baik. Mereka menaruh berudu yang baru menetas di punggungnya. Berudu ini tumbuh dengan baik berkat lendir yang ada di punggung orang tuanya. Ada pula katak yang menaruh anaknya di tanaman yang memiliki genangan air dan lembab. Uniknya lagi, katak ini bereproduksi secara eksternal. Katak betina akan mengeluarkan telur dan katak jantan akan membuahinya. Cara reproduksi ini mirip dengan ikan. 7. Mengapa katak ini tidak keracunan racunnya sendiri? Penasaran gak mengapa katak ini kebal dengan racun yang ada di tubuhnya? Menurut Kyle Summers dari East Carolina University, katak ini memiliki metabolisme yang tinggi. Kyle Summers sendiri telah mempelajari katak panah beracun selama lebih dari 30 tahun, ujarnya di laman BBC. Dengan metabolisme yang tinggi, tubuh mereka bisa memproses nutrisi dan bahan kimia dengan cepat. Ini berguna untuk menahan racun agar tidak meracuni dirinya sendiri. Proses ini telah terjadi dalam waktu yang sangat lama dan katak telah beradaptasi. Nah itu dia info menarik seputar katak panah beracun. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya, Infokers.